Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi organisasi pada mata kuliah pengantar manajemen. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Reka Faprilia. Saya akan menjelaskan mengenai definisi dari organisasi dan juga prinsip-prinsipnya. Jadi, organisasi ini berasal dari bahasa Yunani, organon yang artinya adalah alat. Sedangkan menurut Chester dalam bukunya The Executive Function, organisasi adalah sebuah sistem kerjasama yang terdiri dari 2 orang atau lebih. Sedangkan menurut James, organisasi adalah kerjasama yang memiliki tujuan bersama. Sedangkan menurut Dimmock, organisasi adalah perpaduan secara sistematis daripada bagian-bagian yang saling ketergantungan atau berkaitan untuk membentuk suatu kesatuan yang bulat melalui kewenangan, koordinasi, dan pengawasan dalam usaha mencapai tujuan yang ingin ditentukan. Berdasarkan definisi dari organisasi yang saya jelaskan barusan, maka organisasi ini terbentuk atas 4 unsur dasar, teman-teman. Yang pertama adalah orang atau sekumpulan orang. Jadi tidak mungkin organisasi terbentuk tanpa adanya orang-orang ini, karena orang-orang ini yang memberikan ide dan juga yang akan menjalankan sistem organisasinya. Yang kedua adalah adanya kerjasama. Dengan adanya kerjasama, maka organisasi dapat lebih mudah untuk mencapai tujuan mereka dengan cara yang lebih efektif dan juga efisien. Yang ketiga adalah memiliki tujuan bersama. Tidak mungkin organisasi terbentuk tanpa berlandaskan tujuan. Yang keempat adalah kepemimpinan. Dengan adanya kepemimpinan, maka organisasi dapat berjalan dengan lebih terarah dan terstruktur. Jadi dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah sebuah kerjasama antara orang-orang dalam rangka mencapai tujuan bersama dengan mendayagunakan sumber daya yang dimiliki. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dari organisasi. Yang pertama adalah sebuah organisasi harus memiliki tujuan yang jelas. Nah, teman-teman, organisasi itu terbentuk atas dasar memiliki tujuan yang ingin dicapai. Jadi nggak mungkin suatu organisasi berjalan tanpa adanya tujuan. Misalnya sebuah organisasi pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, mereka memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pasiennya. Kemudian yang kedua adalah prinsip skala hierarki. Nah, organisasi harus memiliki garis kewenangan yang jelas dari pimpinan sampai ke pelaksananya, sehingga mempertegas pendelegasian dan pertanggungjawaban dan akan menunjang keefektivitasan jalannya organisasi secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga adalah prinsip kesatuan perintah. Dalam hal ini, seseorang hanya akan menerima perintah dan bertanggung jawab hanya kepada atasannya saja. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari tim saya tentang bentuk-bentuk organisasi dan ciri-ciri organisasi. Bentuk organisasi menjadi 2, yaitu informal dan formal. Sedangkan informal yaitu keseluruhan hubungan serta interaksi perorangan dan penggolongan ke dalam kelompok yang lebih kecil dari anggota organisasi itu. Sedangkan organisasi formal yaitu suatu bentuk perkumpulan yang dibentuk secara standar dan mempunyai tujuan tertentu yang di dalamnya tercantum sistem kerjasama dari 2 atau lebih. Seperti contoh, partai politik, perkumpulan sosial, perusahaan, dan sekolah, dan lain-lain. Ciri-ciri organisasi yaitu memiliki 2, yaitu organisasi secara umum. Secara umum ini mempunyai keterikatan formal dan tata tertib yang mesti kita taati. Mempunyai pendelegasian, koordinasi, dan wewenang tugas-tugas. Adanya kerjasama secara struktur, mempunyai sasaran dan tujuan, mempunyai komponen yaitu bawahan dan atasan. Sedangkan ciri-ciri organisasi modern cenderung spesialisasi dan adanya asas-asas organisasi. Pengolahan data semakin cepat dan unsur-unsur organisasi yang lebih lengkap. Penggunaan standar staf yang lebih intensif, organisasi yang bertambah besar. Terima kasih. Nama saya Rizky Dani. Saya di sini akan menjelaskan unsur-unsur organisasi. Yang pertama yaitu mana orang-orang. Sering disebut dengan istilah pegawai atau personal diri dari semua anggota dan atau warga organisasi yang menurut fungsi dan tingkatnya terdiri dari unsur warga organisasi yang menurut fungsinya dan tingkatnya terdiri dari
unsur pemimpin administrator sebagai pemimpin tertinggi dalam organisasi. Para manajer yang memimpin suatu unit, suatu kerja sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kedua, kerjasama. Contohnya suatu perbuatan bantu-membantu akan suatu pekerjaan, perbuatan, aktivitas yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, semua anggota atau semua warga yang menurut tingkat dibedakan menjadi administrator, manajer, dan pekerjaan. Yang ketiga, tujuan bersama. Tujuan bersama yaitu tujuan merupakan titik akhir tentang apa yang harus dikerjakan. Tujuan juga menggambarkan tentang apa yang harus dicapai melalui prosedur, program, atau pola. Keempat, peralatan. Peralatan yaitu terdiri dari semua sarana berupa materi, uang, dan barang modal lainnya. Contohnya tanah, gedung, bangunan, kantor, dan lain-lain. Yang kelima yaitu lingkungan. Contohnya kondisi atau situasi yang secara langsung maupun secara tidak langsung berpengaruh terhadap daya gerak kehidupan organisasi karena kondisi atau situasi. Yang keenam, kekayaan alam, misalnya keadaan iklim, udara, atau air, dan cuaca. Oke, berikutnya yaitu tujuan organisasi. Tujuan organisasi secara umum adalah untuk mencapai atau merealisasikan keinginan atau cita-cita bersama dari tiap anggota organisasi untuk mendapatkan keuntungan dan manfaat organisasi. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Zaskia Rahmadani. Di sini saya akan membahas materi tentang manfaat organisasi. Baik, manfaat organisasi yaitu mengikuti atau menjadi bagian dari sebuah organisasi yang mempunyai dampak sangat besar untuk kehidupan. Karena sebuah organisasi bisa diibaratkan sebagai masyarakat lingkungan kecil, selalu ada masalah yang perlu dipercayakan bersama. Sikap saling menjaga dan bertanggung jawab kepada keutuhan anggota maupun mempertahankan sebuah kelompok, memberikan sebuah perjuangan panjang, dan ini akan sangat membantu dalam menyelesaikan masalah atau memberikan masukan kepada masyarakat dalam lingkup yang lebih luas. Beberapa manfaat lain yang dapat diperoleh dari organisasi itu yang pertama, mencapai sebuah tujuan. Maksudnya, organisasi dibentuk dari tujuan bersama yang berkaitan. Maka pencapaian tujuan yang dilakukan oleh orang banyak. Yang kedua ada melatih mental berbicara di depan publik atau public speaking. Tidak semua orang memiliki mental dan keberanian yang cukup untuk berbicara di depan umum. Harus dengan pelatihan lama dan berkala. Dan menurut sebuah organisasi kelompok belajar adalah sebuah wadah yang tepat untuk pengembangan public speaking. Yang ketiga itu memecahkan sebuah masalah. Maksudnya karena dalam sebuah organisasi, permasalahan adalah hal yang sering terjadi kan? Entah permasalahan pendapat atau permasalahan dalam segi fisikal sebuah kelompok. Pemecahan pada setiap permasalahan yang ada mengajarkan bagaimana harus bersikap dan menyikapi nih permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat yang lebih kompleks. Nah, selain hal tadi, masih banyak nih manfaat organisasi yang bisa diperoleh namun tidak dijabarkan secara lanjut. Mungkin diantaranya adalah melatih leadership, yang kedua memperluas pergaulan, dan yang ketiga membentuk karakteristik, yang keempat meningkatkan wawasan dan pengetahuan, yang kelima dan terakhir kuat dalam menghadapi tekanan. Baik, sekarang saya akan melanjutkan tentang keefektifan organisasi. Apa sih keefektifan organisasi itu? Keefektifan organisasi adalah ketepatan sasaran suatu proses yang terjadi pada lembaga formal yang menyelenggarakan suatu kerjasama dengan komponen-komponen yang saling dikoordinasikan untuk mencapai tujuan. Nah, terakhir saya akan membahas tentang struktur-struktur organisasi. Berdasarkan pola hubungan kerja dan aktivitas, wewenang dan tanggung jawab, maka bentuk-bentuk organisasi dibedakan sebagai berikut. Yang pertama ada struktur organisasi lini. Organisasi berbentuk garis yang diciptakan oleh Harry Fayol.
Pada struktur organisasi ini, wewenang dari atasan disalurkan secara vertikal kepada bawahan. Begitu juga sebaliknya, pertanggungjawaban dari bawahan secara langsung ditunjukkan kepada atasan yang memberi perintah. Umumnya, organisasi yang memakai ini adalah organisasi yang masih kecil. Yang kedua ada organisasi fungsional. Struktur organisasi fungsional diciptakan oleh Taylor. Struktur ini berawal dari konsep adanya pimpinan yang tidak mempunyai bawahan yang jelas dan setiap atasan mempunyai wewenang memberi perintah kepada setiap bawahan sepanjang ada hubungannya dengan fungsi atasan tersebut. Dan yang ketiga ada struktur organisasi garis dan staf. Apa sih strukturnya? Strukturnya organisasi ini merupakan struktur organisasi gabungan yang dikembangkan oleh Harrington Emerson. Struktur ini umumnya digunakan oleh organisasi yang besar, daerah kerja yang luas, bidang tugas dan beraneka ragam, dan jumlah bawahan yang banyak sehingga pimpinan tidak bisa bekerja sendiri, melainkan memerlukan bantuan staf. Staf sendiri adalah orang yang ahli dalam bidang tertentu yang bertugas memberi nasihat dan saran kepada pimpinan dalam organisasi tersebut. Dan yang terakhir ada organisasi fungsional dan staf. Organisasi fungsional ini merupakan gabungan dari bermacam-macam struktur organisasi. Dengan memakai sistem gabungan ini, dimungkinkan memilih yang menguntungkan dipakai dan yang merugikan ditinggalkan. Sekian penjelasan dari saya dan anggota kelompok saya yang lain. Penjelasan kali ini masih jauh dari kata sempurna dan kami masih membutuhkan bimbingan ke depannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.